البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat masih kita di babul adzan di kitab shalah. Disebutkan tentang hukum menjawab adzan itu adalah mustahab, disunahkan dan bukan wajib. Sesuatu yang dicintai tetapi bukan wajib, sebagaimana disebutkan pada pertemuan terlewat. Kemudian juga disebut ada permasalahan hal yuqal mislahu fil hayy alataini, ketika hayy ala shalah hayy al falah, maka pendapat jumhur dan itu adalah yang rajih sebagaimana hadis Abu Sa'id dan yang lainnya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian apakah ketika muadzin orang yang adzan mengucapkan tasrib as-shalatu khairum minan naum, bagaimana menjawabnya? Seperti itu, ya. As-shalatu khairum minan naum, kita menjawab seperti itu juga. Kemudian hal yataba al-muadzin fil iqamah, apakah kita juga menjawab iqamat? Tidak ada dalil. Kemudian disebutkan apakah muadzin menjawab adzan dia juga? Ya, ketika Allah Akbar demikian dia menjawab juga? Tidak. Dalil yang disebutkan telah lewat itu adalah wa tardid inama yakunu inda alfat al-adzan. Jadi menjawabnya itu ketika apa? Ketika alfat adzan, dan itu adalah untuk orang yang mendengar, Adapun muadzin tidak. Kemudian apakah ketika ada seorang sholat, apakah dia menjawab adzan? Yang benar adalah tidak, karena inna fi sholah la syughlah. Nabi menyebutkan sungguhnya dalam sholat itu kesibukan. Tidak perlu kita menjawab adzan ketika kita sholat. Apabila kita dalam keadaan tersibukkan karena udzur, kemudian ketika selesai, ya, umpamanya dalam kamar mandi umpamanya, apa kita boleh menjawabnya? Boleh, setelah selesai, ya, dan menjawab dari awal, Akbar sampai selesai, kemudian menjawab doa, boleh seperti itu. Dan hukumnya apa? Hukumnya sunnah saja menjawab adzan. Kemudian apabila mendengar muadzin yang lain adzan, apa kita boleh menjawab? Boleh juga. Ya, boleh kita menjawab adzan itu. Jadi kita menjawab yang pertama, kemudian ada lagi adzan, kita menjawab lagi, boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 187 tentang permasalahan apakah boleh mengambil upah dari adzan. Wa Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, hadis ini sahih, disebutkan oleh Syekh Albani, demikian juga di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Annahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imamnya kaumku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, anta imamuhum, engkau imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim, dan waqtadi, ini contohlah orang yang paling lemah, bi ad'afihim, maksudnya perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka. Ketika sholat jangan terlalu dipanjangkan. Wattaqid muadzinan, ambillah seorang muadzin la ya'khud ala adzanihi ajron, yang tidak mengambil dari adzanihi, dari adzannya itu ajron, upah. Carilah muadzin yang tidak mengambil upah. Akhrajul khamsah, dikeluarkan oleh yang 5. Berarti Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dikeluarkan oleh yang 5, wa hasanahu at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi menghasankan di sini adalah sahih. Wa sahahu al-Hakim, al-Hakim mensahihkan. Dari hadis ini menunjukkan apa? Bagaimana hukum mengambil upah? Hukum mengambil upah disebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan boleh, seperti Imam Malik, sebagian Syafi'iyah, sebagian riwayat Imam Ahmad, ya, boleh. Tetapi hadis ini jelas menunjukkan warajih wal qaul awal wa huwa tarjih Ibnu Hazm wa Syekh Utsaimin rahmatullahi alaihim. Yang benar pendapat Ibnu Hazm mengatakan itu adalah haram. Ila tahrimi dzalik, haram. Mengambil upah dari adzan itu adalah haram. Hadis menyebutkan wattaqid muadzinan, ambillah tukang adzan yang tidak mengambil upah,
Itu hadisnya seperti itu. Kemudian ini bermasalah mengambil upah ya, berarti menentukan gajiku ini dan itu. Di situ ada permasalahan yang lain. Apakah boleh mengambil rezeki? Ahdul rizq alal adan, mengambil rezeki dari adan. Beda di situ, oleh para ulama beda. Ya, ini demikian juga hukum tentang mengajar dan sebagainya. Afdolnya adalah ya, ini mengambil rezeki tidak mensyaratkan. Ya, diberi ya sudah, kalau nggak diberi ya sudah. Tidak mensyaratkan. Bagaimana mengambil rezeki dari adan? Sebutkan di sini adalah jaiz, boleh sesuai Ibnu Qudamah. Wala na'lamu khilafan. Kami tidak mengetahui perselisihan fi jawazi akhdhi rizq alaih, tentang bolehnya mengambil rezeki atasnya, boleh. Sebutkan seperti apa? Arzakil qudhah, rezeki yang didapat oleh seorang hakim, wal ghuzah, orang yang berperang, berjihad. Ya, demikian. Jadi sebutkan ijma ya, seakan-akan ya oleh Ibnu Qudamah sebutkan kami tidak mengetahui adanya perselisihan tentang bolehnya. Tetapi apabila wa in wujida mutatawwi, kalau ada orang yang mutatawwi, tidak ya ini gratis saja. Tidak meminta upah dan tidak mungkin tidak mau untuk dikasih uang itu, ya. Mutatawwi bihi lam yarzuq ghairuhu, tidak diberikan rezeki kepada yang lainnya. Berarti apa? Maksudnya kalau sudah ada yang mau melakukan tugas ini tanpa mengambil uang dan sebagainya, ya sudah. Untuk kemudian apa? Untuk kemudian dikasih orang tersebut. Ini kesimpulannya mengambil rezeki boleh, tetapi meminta upah menentukan ini dan itu tidak boleh, haram. Ya, paham. Kemudian berikutnya hadis nomor 188. Wan Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadarati shalah, apabila hadir waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya adzan untuk kalian salah seorang kalian. Al hadis ini potongan dari hadis yang panjang. Akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Ya, ini dari kutub sitah itu ditambah oleh Imam Ahmad. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa yang adzan itu adalah salah seorang dari kaum muslimin. Lalu bagaimana adzannya orang yang fasik? Orang yang banyak melakukan kemaksiatan boleh tidak untuk adzan? Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan boleh. Kenapa? Karena lafadznya ini liyu'adzin, hendaknya adzan salah seorang kalian. Di situ kan ada yang fasik juga. Namanya suatu masyarakat. Ada mungkin di situ orang yang suka melakukan kemaksiatan ya, dan sebagainya. Jadi jumhur mengatakan boleh. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena itu ada hadis al-imam dhamin wal mu'adzin mu'taman. Imam itu sebagai penjamin, orang yang adzan itu sebagai orang yang diamanahi, orang yang terpercaya. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh karena orang fasik bukan orang yang terpercaya. Tapi ulama yang rajih adalah boleh. Tetap dicari yang lebih bagus karena kita sebutkan diantaranya orang yang adzan itu menjaga pandangan matanya, demikian juga orang yang menjaga waktu dan sebagainya telah lewat. Kemudian bagaimana adzannya anak kecil? Disebutkan boleh ya, adzannya anak kecil selama dia benar ketika adzan maka boleh. Imam Nawawi dalam Al-Azkar disebutkan beliau mengatakan lebih condong kepada tidak boleh. Ya, karena mungkin dia suaranya tidak keras dan sebagainya. Wallahu alam, ini permasalahan tentang mumayyiz, anak yang mumayyiz, tapi yang jelas adalah boleh. Kemudian sebutkan juga adzannya seorang budak itu adalah boleh. Kemudian juga apakah adzan orang yang dia itu sholat di rumahnya? Al-adzan wal iqamah liman shalla fi baitihi. Adzan dan iqamat untuk orang yang sholat di rumahnya. Apakah perlu adzan? Umpamanya dia di rumah, umpamanya entah mungkin hujan atau misalnya sholat di rumah dengan keluarganya umpamanya. Apakah boleh adzan demikian juga iqamat? Sebutkan ya, berkata Imam Ibnu Mundhir, ahabbu ilayya ayu adzan. Aku lebih suka untuk ayu adzina, untuk adzan. Wa yuqim, demikian juga iqamah. Ini demikian. Sebutkan oleh Imam Nawawi bahwa jumhur baik salaf demikian juga khalaf bahwa iqamah itu adalah sunnah, ya, demikian. Jadi di sini disukai untuk kemudian adzan demikian juga iqamah sampai di rumah pun boleh. Kemudian tentang adzan dan iqamat untuk seseorang yang sholat di masjid yang sudah adzan ataupun iqamat, seperti kita umpamanya safar dan sebagainya,
ya kita pernah sebutkan bahwa wajib sebenarnya untuk dia itu adzan, ya kan? Bukan oleh Syekh Utsaimin karena umum hadisnya. Bagaimana kalau masjid itu sudah adzan? Kesimpulannya adalah mustahab, ya paham? Ya ini mustahab. Ini masjid yang sudah ada adzan boleh kita adzan lagi boleh ketika kita mau sholat, seperti kita mau safar dan sebagainya. Demikian juga iqamah. Demikian. Kesimpulannya adalah seperti itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 189. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini adalah lemah. Di situ ada Abdul Mun'im bin Nu'aim al-Aswari, ya. Jadi itu sangat lemah sekali. Ibnu Hajar juga menghukumi itu adalah lemah. Tetapi apa? Ya, beliau menukilkan pendapat Imam Tirmidzi. Tetapi untuk kita membahasnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Bilal, idza adanta fatarassal. Apabila kamu adzan maka tarassal itu adalah memanjangkan. Kalau adzan itu dipanjangkan. Wa idza aqamta, kalau engkau iqamat, fahdur, cepatkan. Waj'al baina adanik wa iqamatik, jadikanlah antara adzan kamu dan iqamat kamu itu qadra, sekadar, sejauh ma yabrugul akil min aklihi, apa yang selesainya orang yang makan dari makanannya itu. Jadi jarak antara adzan dan iqamat itu ya kira-kira orang itu selesai makan. Al hadis, ya, rawahu at-Tirmidzi, suwal Imam at-Tirmidzi wa ta'afahu, beliau mendhaifkan. Ya, di sini dhaif. Di sini tetapi diambil pelajaran, bukan berarti Ibnu Hajar memenuhi bukunya dengan hadis yang dhaif, tidak. Bagaimana sekarang sifat adzan itu? Demikian juga iqamat. Suwal Ibnu Mundir bahwa adzan yang sudah terjadi di antara kaum muslimin bahwa dia itu dipanjangkan. Ya, demikian juga iqamat. Tetapi bagaimanapun dia mau adzan ataupun iqamat, ya, pendekkah atau panjangkah, maka itu juz'i, maka itu bisa memenuhi syarat. Karena hadisnya dhaif tadi. Kesimpulannya adalah seperti itu, ya. Kemudian pembatas antara adzan dan iqamat. Ya, disebutkan di sini al-fasil bainal adzan wal iqamah, disukai oleh para ulama bahwa dia memisahkan antara adzan dan iqamat, jangan langsung habis adzan langsung iqamat, tidak, ya. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah yang dibawakan oleh Imam Muslim, karena Bilal yu'adzin idza dahatis syams tsumma la yuqim hatta yara nabi. Sesungguhnya Bilal adzan ketika matahari itu di waktu zuhur tadi, yang mulai tergelincir. Kemudian beliau tidak iqamat sampai melihat Nabi, hatta yara nabi. Nah, demikian. Jadi di sini ada jaraknya. Demikian juga di dalam sholat maghrib, ya. Oleh karena itu di sebagian tempat kita perhatikan di Indonesia itu ketika sholat maghrib, ya, langsung setelah adzan langsung iqamat. Itu pendapat Fadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat demikian, juga Abu Hanifah, ila annahu la yatanafal qabla al-maghrib wa la yufsal bainal adzan wal iqamah. Tidak dipisahkan antara adzan dan iqamat. Habis adzan langsung iqamat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Oleh karena itu kita perhatikan di sebagian desa habis adzan salat maghrib itu langsung iqamat. Yang benar bagaimana? Ya secara umum yaitu ada pemisah. Ya, ada pemisah antara keduanya itu. Kemudian berikutnya walahu an Abi Hurairah. Demikian juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, di sini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, yakni walahu, yakni yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi di buku beliau, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'adzinu illa mutawaddi, tidaklah adzan kecuali orang yang berwudu. Ya, wa dha'afahu aidan, dan beliau juga mendhaifkan. Sengaja Ibnu Hajar masukkan hadis yang dhaif ini, tapi untuk dipelajari. Nah, di sini dhaif didhaifkan juga oleh Imam At-Tirmidzi sendiri. Jadi Imam Tirmidzi menulis juga, beliau juga mendhaifkan juga. Di situ ada Muawiyah bin Yahya As-Sadafi dhaif, beliau lemah. Lalu bagaimana tentang seorang yang adzan dia tidak berwudu? Hadisnya ini kan dhaif. Dari sinilah maka jumhur mengatakan tarkhis adzan bi ghairi thaharah. Boleh adzan tanpa thaharah. Boleh, ya, hadisnya tadi dhaif.
Tapi afdolnya tetap dalam keadaan apa? Seseorang itu dalam keadaan suci baru adzan. Kemudian apakah boleh orang yang junub itu adzan? Boleh, ya. Idzaihi, yakni memenuhi, boleh. Tetapi tetap afdolnya adalah tadi mandi dulu baru kemudian adzan. Insyaallah sampai di sini dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.